siapa akan absen dulu? Siapa barangkali ada yang tidak hadir pada kesempatan hari ini? Yang pertama, Abdul Hamid, Ahmad Habibi, Airin, Aldi, Delisa, Dipa, Kartika, Mario, Mursi, Pak Reja. Kemana Pak Reja? Oh iya, sakit. Nur Sifa, Nur Asifa, Ramdhani, Rehan, Renti, Saiful, Salma, Salwa, Vicky. Ada seorang teman kalian yang tidak hadir, Pak Reja karena sakit. Kita doakan semoga beliau, khususnya teman kalian umumnya siapa saja yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya sudah siap mulai belajar? Siap. Coba Bapak pengen lihat semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk konsentrasi. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Nih. Cek lagi semangatnya. Siswa-siswi kelas 5 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar seksama. Siswa-siswi kelas 5 semuanya. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Baik, kita akan lanjutkan materi hari ini. Sebelumnya, coba masih ingat belum materi yang kemarin? Yaitu tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Materi kemarin tentang apa? Tentang hari akhir. Ya, di mana saat bumi ini berhenti. Ada beberapa kejadian, ya. Dan itu yang harus kita imani, dan setelah kita imani, kita mempersiapkan amal apa saja yang akan kita bawa nanti di hari akhir. Jadi setelah kalian mempelajari materi hari ini, di antara tujuan pembelajarannya kalian mengetahui pengertian hari akhir. Yang kedua, mengetahui perjalanan hari akhir. Karena setelah hari akhir bumi ini berhenti dan hancurnya seluruh alam dunia, maka kita akan melalui beberapa tahap yang harus kita lakukan atau kita laksanakan nanti di hari akhir. Dan yang kedua itu. Yang ketiga, setelah kita mempelajarinya, kita memahami makna dan juga memahami apa saja yang harus kita laksanakan setelah mengimani hari akhir ini. Dan hari akhir ini merupakan di antara rukun Islam yang keberapa? Yang ke-5, yaitu percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Ya. Baik, kita akan lanjutkan materinya. Silakan dibuka bukunya. Baik, silakan untuk perhatikan materi berikut tentang beriman pada hari akhir. Iman artinya percaya. Beriman kepada hari akhir, percaya pada kalau hari akhir itu bakal terjadi. Baik, selanjutnya hari kiamat atau hari akhir, meyakini adanya hari akhir
sebagai seorang muslim kita wajib meyakini adanya hari akhir. Karena hari akhir merupakan dari sebagian dari rukun iman. Hari akhir ini pasti terjadi. Kita yakin? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Baik, kita baca. Bapak dulu nanti diulang. Kelihatan tidak? Kelihatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna La raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Kita baca artinya. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Semuanya akan bangkit ya untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan ketika masih hidup. Jadi kita lanjutkan. Ada 5 alam yang dilalui manusia. Di antaranya yang pertama adalah alam arwah atau alam ruh. Di saat kita hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini alam ruh. Yang kedua alam kandungan, yaitu ketika kita ada di dalam kandungan di perut ibu kita masing-masing. Berapa nih waktunya di sini? Nah, biasanya 9 bulan, ya. Selanjutnya, setelah 9 bulan kita lahir, masuk ke alam yang ketiga, alam dunia atau alam syahadah. Dan sekarang ini yang kita sedang hadapi, sedang kita rasakan. Jadi sekarang kita sedang ada di mana? Alam dunia, alam yang penuh dengan keindahan, ya, alam yang penuh dengan sesuatu yang kita inginkan, ya. Walaupun sebenarnya alam dunia ini adalah alam yang sebentar dan alam yang penuh dengan permainan dan tipu daya, ya. Sehingga banyak orang yang di alam dunia ini banyak orang yang rugi ketika hendak kembali ke alam berikutnya. Kenapa? Karena ketika di alam dunianya sibuk untuk mengurusi alam dunia. Padahal tujuan kita bukan di alam dunia. Karena ada alam-alam lagi yang akan kita lalui. Baik, setelah di alam dunia, semua orang bakal apa? Mati. Ya, di materi sebelumnya dijelaskan tentang kematian. Ya, ada beberapa ayat dalilnya diantaranya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa, semuanya bakal mati, termasuk kita semua. Setelah manusia itu meninggal atau mati, maka masuk ke alam yang keempat, yaitu alam barzakh atau alam kubur. Ya, semua orang masuk ke alam kubur. Lanjut, dan kelima baru yaitu hari akhir atau alam akhir. Nih kita lanjutkan. Nah, ada nama-nama
mulai Nabi siapa? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, maka akan dikumpulkan di mana? Yaumul Mahsyar. Ya. Betapa banyak pastinya orang yang berkumpul itu. Bayangkan umat sebelumnya. Baik, perjalanan berikutnya adalah Yaumul Mizan. Apa Yaumul Mizan itu? Betul sekali. Yaumul Mizan adalah hari di mana manusia semua amal besar ketika di dunia akan ditimbang, ya, akan ditimbang baik buruknya, ya, gitu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, nama-nama lain hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab? Hari di mana semua manusia ketika hidup di dunia akan Dihisab. Apa itu hisab? Dihitung. Baiknya berapa, buruknya berapa, itu dihisab. Ya. Maka ini yang harus jadi perhatian kita. Ketika kita hendak berperilaku apa saja, maka kita berpikir, apakah ini akan membuat senang ketika kita dihisab, atau justru akan membuat kita malu, kecewa ketika dihisab, ya? Karena amal semuanya itu ada catatannya, dan catatannya itu yang akan dipertanggungjawabkan, yaitu dihisab, ya? Itu mau yang banyak, yang sedikit amalnya, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, setelah dihisab, ada namanya Yaumul Jaza. Apa itu Yaumul Jaza? Hari di mana semua amal perbuatan manusia yang menghadirkan kebenaran di dunia akan dibalas. Baik, jadi semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan di dunia akan dibalas. Berarti kalau amalnya baik, balasannya baik. Sebaliknya kalau amalnya jelek, balasannya buruk juga atau jelek juga, ya. Bahkan Allah sering menjelaskan di antara tentang amal, semua amal baik yang jelek, yang bagus itu akan dibalas, walaupun hanya sedikit amalnya dan walaupun hanya sedikit kejelekannya, ya. Coba ada yang tahu gak di surat apa? Di juz amal yang ayatnya famay ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ya. Amal yang baik walaupun sebesar zarah, kecil biji sawi itu, tapi semuanya akan dibalas pahalanya, ya, walaupun hanya sedikit. Sebaliknya, ya, keburukan yang kecil, kita sering mengolok-olok teman, menghina orang, memanggil dengan julukan yang tidak disenangi, ya, atau bahkan yang lebih kecil lagi, kita meludah ke kanan, kita masuk masjid kaki kiri, ya, atau kita masuk ke kamar mandi kaki kanan. Nah, itu diantara yang jelek, maka kita harus tinggalkan. Kenapa? Karena sedikit yang jelek tetap akan mendapatkan balasannya. Paham? Itulah diantara Yaumul Jaza. Jadi kalau kita sekarang bekerja, ya, pasti akan dapat upah. Nah, orang yang beramal juga dapat upah, yaitu disebut balasan Yaumul Jaza. Dan balasan yang utama ketika amal kita suka sholat, ngaji, belajar, sekolah, membantu orang tua, hormat kepada orang tua, guru dan orang yang lebih dewasa, maka pahala yang sempurna itu nanti di mana? Di hari akhir, yaitu namanya Yaumul Jaza. Yaitu semua amal kebaikan manusia akan dibalas. Jadi kita lanjutkan. Nah, di sini ada materi macam-macam hari kiamat. Hari kiamat terbagi berapa?
juga kiamat kecil. Apa contohnya? Nah, hari kiamat kubro, sugro, diantaranya adalah kematian. Ya, kematian seseorang, kecelakaan, banjir bandang, gempa bumi, tsunami dan lain-lainnya, itu disebut kiamat sugro atau kiamat kecil. Kenapa disebut kiamat kecil? Karena yang terjadi hanya sebagian. Di satu kampung ada yang meninggal, seluruhnya bukan, hanya satu orang. Ya, itu kecelakaan. Jadi kalau kita celaka, itu diantaranya kiamat kecil. Ya, maka kita harus apa? Harus kembali lagi. Ya, oh ini namanya kiamat. Ya, karena sesuatu yang tidak kita inginkan. Apalagi yang besar, banjir bandang, gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Kita lanjutkan materinya. Selanjutnya, ada berapa tanda-tanda kiamat sugro? Coba yang pertama apa? Kejahatan semakin merajalela. Contohnya apa? Banyak pencurian, betul. Apalagi? Banyak pembunuhan, benar. Ya, kita sering melihat media sosial banyak berita-berita, disuguhkan berita-berita yang sangat mengerikan, ya, tentang pembunuhan, pencurian, ya, itu baik terjadi pada orang dewasa, bahkan terjadi pada anak kecil, ya, itu. Jadi ketika kejahatan semakin banyak, maka itu diantaranya tanda akan terjadi hari kiamat sugro, ya, itu. Selanjutnya apa? Banyak ulama yang meninggal dunia, ya. Bapak juga sering melihat, ya, para ustaz, kiai banyak yang meninggal. Disebutkan para kiai dan ustaz itu kalau pakunya bumi itu gunung dan pakunya alam dunia ini diantaranya adalah ulama. Apa yang akan terjadi ketika gunung-gunung banyak meletus? Ya, gempa bumi, kehancuran, ya, itu. Dan bagaimana ketika ulama dicabut sama? Berarti sama. Sekarang kegoncangannya ada di manusia. Ketika Nabi meninggal, coba bayangkan. Di saat Nabi meninggal, para sahabat semuanya semuanya banyak, apalagi kecewa. Terus ini bagaimana nih? Nabinya meninggal, ya, gitu. Semua banyak orang yang kalang kabut, apa yang harus dilakukan ketika Nabi meninggal, ya. Nah, para ulama juga sama. Karena para ulama itu disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Baik, yang ketiga apa? Baik, jumlah wanita lebih banyak daripada sedunia. Kalau sekelas 5 enggak. Ya, kelas 5 ya sudah laki-lakinya lebih banyak dibanding perempuan. Tapi kalau diukur statistik alam dunia, ya, lebih banyak wanita dibanding laki-laki. Jadi laki-laki ini sekarang ini disebutnya limited edition, ya. Sebentar lagi laki-laki jadi punah, ya. Maka kalian termasuk makhluk yang dilindungi, makhluk langka, benar ya. Itu. Jadi perempuan paling banyak. Coba kalau lihat kita di perusahaan garmen, yang kerja banyak siapa? Banyak perempuan dibanding laki-laki. Ya, itu. Lanjut, yang ketiga, yang keempat, kita
pemerintah yang tingkat sama, pemerintah tingkat bawah. Semua bahkan anak kecil. Selanjutnya banyak contohnya korupsi, betul sekali. Korupsi, apa lagi? Pinjol, benar ya, pinjaman online ya. Yang kebanyakan ya pinjaman online ini yang tidak baiknya. Mungkin ada yang baik, tapi kebanyakannya yang tidak baik. Selain pinjol, judol juga iya, judi online. Kenapa orang judi? Coba kenapa? Karena ingin uang secara instan dan banyak. Ya. Sedikit kerja tapi penghasilannya banyak. Padahal judi itu adalah permainan. Kalau permainan artinya bisa diatur, ya. Maka kalian jangan pernah mencoba, ya, baik secara kecil ataupun yang skala besar. Ya, judo, korupsi. Adakah anak-anak yang korupsi? Ada. Contohnya misalkan ke warung, ya, beli super mie, beli mie harganya 3.000. Bilang ke orang tuanya 5.000. Berarti korupsi nggak? Korupsi. Berapa? 2.000. Nama. Ada yang suka kayak gitu? Jangan ya. Kenapa? Kalau kita dapat uang 2.000 tapi uang 2.000 itu kita tidak tenang. Ya, gitu. Lanjutkan. Yang selanjutnya apa? Banyaknya munculnya pendusta, ya, yang mengaku sebagai nabi. Ya, sekarang sudah banyak merembang. Nah, itu diantaranya. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nih, tanda-tanda kiamat kubro. Nih, yang pertama kiamat kubro atau kiamat besar. apa tandanya? Hancurnya alam semesta dengan seluruh isinya. Dimulai dengan guncangan yang memporak-porandakan seluruh alam semesta. Kita lanjutkan. Ada beberapa tanda-tanda hari kiamat kubro. Yang pertama adalah munculnya dabbah. Nah, hewan ajaib yang dapat bicara. Ya, hewan ajaib yang dapat bicara. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Yang ketiga, munculnya Dajjal. Yang keempat, turunnya Dajjal. Yang kelima, ini tanda-tanda besar hari kiamat kubro. Ini sudah tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecilnya banyak, ya. Tapi ini yang termasuk tanda-tanda besar, ya. Apa yang harus kita persiapkan ketika kita membahas tentang hari kiamat kubro dan sugro? Yang harus kita persiapkan apa kira-kira? Memperbanyak amal, ya. Yang pertama, mempercayai tentang akan terjadi hari kiamat. Kita materinya sudah masuk kepada beriman kepada hari kiamat. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita beriman kepada hari kiamat? Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Apalagi sholat 5 waktu ini adalah amal yang pertama dihisab. Hisab itu apa?
dihitung. Sholatnya ada gak? Bagus, maka amal yang lain akan dianggap bagus. Ya, itu keutamaan sholat. Ya, maka jangan heran kalau orang banyak meninggalkan sholat karena pahalanya besar. Ya, selanjutnya yang kedua apa? Oh iya tadi meningkatkan amal, iman dan takwa itu pertama tadi sholat, terus belajar atau mencari ilmu, mengaji, hormat kepada orang tua, ya, selalu beramal amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang bagus atau baik dan sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Apa itu dosa? Perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang dilarang, maka hukumnya berdosa. Ya, itu maksiat, ya, baik secara langsung atau tidak langsung. Kalian yang suka main HP, maksiat dari penglihatan mata, lihat perkara yang tidak baik. Maksiat dari pendengaran, mendengar yang tidak baik. Ya, itu. Yang ketiga, seluruh yang Allah ciptakan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersurat yaitu dalam Al-Quran, yang tersirat yaitu yang Allah ciptakan dalam alam semesta. Orang yang beriman ketika melihat hujan dia akan berkata, ya Allah, betapa hebatnya Allah menurunkan air hujan. Yang di atasnya gak ada kolam, gak ada selang, tapi kenapa ada air hujan? Berarti Allah menunjukkan kekuasaannya. Ketika kita melihat gunung tinggi, bagaimana Allah menumbuhkan pohon-pohon, ya, itu. Maka akan mendapat keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalian misalkan ada libur, pergi ke pantai, lihat pantai, ya Allah betapa besarnya laut ini. Tapi walaupun besar ternyata rasanya asin. Dari mana asinnya? Gitu. Ya, Masya Allah. Maka akan timbul dalam diri kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah itu Maha Kuasa. Karena bagi Allah mudah enggak? Mudah. Ya. Allah berkata, penciptaan yang ada di alam dunia ini yaitu antara dua huruf, kaf dan nun. Ya, jadi ketika Allah mau menciptakan sesuatu cukup dua huruf, kaf dan nun, yaitu kalimat kun. Maka fayakun. Jadi ketika Allah kun jadi, maka jadilah. Ya, gitu. Yang keempat, menunda-nunda kebaikan, ya. Isukannya PRT ya, Kemis misalkan mau diperiksanya atau hari Senin depan, jangan ditunda kebaikan itu, ya. Jadi ketika ingat laksanakan, ya. Jangan berpikir masih ada hari esok, tapi kita langsung kerjakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Yang kelima, menjadikan diri kita sendiri. Kalau kita disadarkan oleh orang lain, mungkin kita akan terpaksa, ya. Dibangunkan oleh orang lain, mungkin kita akan marah. Diperintah sholat oleh orang lain, mungkin kita juga akan marah. Tapi sadarkan diri, alam dunia ini kan mau hancur. Alam ini sementara. Coba bayangkan amal apa yang akan kita bawa nanti di akhirat. Ya, gitu. Jadi yang lebih baik nasihati kita dengan
kita sudah membahas tentang perasaan. Ya. Ketika kita dikatakan orang-orang lain, maka kita akan marah, kecewa, kesal. Berarti kita jangan melakukan kepada orang lain. Ya. Ketika kita disenggol tasnya, tempat makannya, perasaan kita marah, kesal, maka kita jangan melakukan kepada orang lain. Jadi pilihlah sikap yang baik, ya, menolong orang lain. Terus apa lagi? Membantu orang tua, ya. Jadi sebelum sholat biasakan bantu orang tua. Di antaranya apa? Minimal merapikan tempat tidur. Minimal itu, ya. Dan ketika kita mau ambil pakaian, ambil makan, usahakan jangan minta kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua banyak pekerjaannya, ya, gitu. Apalagi sudah kelas 5. Yang kedua, iya, tolong menolong dalam kebaikan, terutama menolong orang yang membutuhkan bantuan, ya, gitu. Jangan pelit tenaga. Lihat orang tua kita sibuk, kita bisa nggak? Oh, bisa bantuin. Lihat guru-guru yang sibuk, misalkan mempersiapkan apa saja, bantuin, ya. Supaya apa? Supaya jadi bekal nanti dibawa ke hari akhir. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, gitu. Dengan cara apa tadi? Memperbanyak. Ya, yang selanjutnya apa? Memperbanyak amal soleh. Nih, jiwa kalian ini sedang mencari jati diri. Maka Bapak senang ketika melihat ada anak yang sholat subuh berjamaah, senang. Kenapa? Karena kita kecil itu bukan berarti kita masih lama meninggal. Karena banyak orang yang masih kecil meninggal. Betapa banyak teman kalian yang sudah meninggal. Adik kalian mungkin. Maka jangan nunggu besar. Kata si Dharma Pak, nanti ayam sholat mah rajin mah nanti jangan itu amal saya itu jangan ditunda. Jangan amal. Kenapa? Karena amal soleh sebagai bekal di hari akhir. Jadi bekal hari akhir itu bukan uang, bukan tanah, bukan perhiasan anak perempuan, bukan mobil, tapi bekal hari akhir adalah satu, yaitu amal soleh, ya, Allah dan Rasulnya, ya, gitu. Yang terakhir, baik, Bapak akan bagikan kertasnya. Silakan kalian isi dengan kelompoknya. Baik, yang ini kelompok ini, yang pertama adalah Yaumul Ba'as. Silakan ditulis. Yaumul Ba'as, kelompok Yaumul Ba'as. Ini Yaumul Mahsyar, ya. Yaumul Mahsyar, Yaumul Mizan, ya. Yang ini Yaumul Hisab, ya, Yaumul Hisab, ya. Udah ingat? Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan. Silakan bantu diskusi.
Baik, yang di depan tugasnya nanti berkunjung kepada toko hari-hari akhir. Silakan kalian berkunjung untuk mencari informasi tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari akhir. Ya. Silakan dari reku ini dulu. Mursi, silakan. Boleh diacak ya, yang lain berkunjung kemana aja boleh. Silakan untuk bertanya. Selanjutnya Ome, silakan mau berkunjung ke toko mana saja. Bahasa Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bahas artinya hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Setelah itu akan menanggapi yaumul mahsyar yang akan disampaikan oleh Ibu. Yaumul mahsyar adalah tempat berkumpulnya manusia. Di padang mahsyar. Setelah itu akan menghadapi yaumul hisab. Yaumul hisab adalah hari perhitungan di mana setelah itu akan menghadapi yaumul mizan yang akan disampaikan oleh Raka. Yaumul mizan artinya penimbangan, yaitu hari ditimbangnya catatan amal baik dan catatan amal buruk. Setelah itu akan menghadapi yaumul mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yaumul Mizan akan menyampaikan tugas kelompok kami. Perjalanan manusia setelah kehancuran. Yaumul Ba'ats akan disampaikan oleh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rebu yang akan menjelaskan tentang perjalanan dari Yaumul Ba'ats yang disampaikan oleh Salman. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan yang dari alam kubur. Setelah itu Yaumul Mahsyar yang akan disampaikan oleh Aidin. Setelah itu adalah Yaumul Hisab yang akan disampaikan oleh Resti. Setelah itu adalah Yaumul Hujan yang akan disampaikan oleh Nisa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami. Dari alam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian jadi diskusi kalian dan juga pemaparan presentasi tiap kelompok semoga menambah ilmu kepada kalian tentang pengetahuan kejadian perjalanan manusia setelah hari kehancuran alam dunia ini, ya. Dan setelah itu kalian lebih meningkatkan amal baiknya, meningkatkan keimanannya, dan juga dalam rangka mempersiapkan kita nanti di hari pembalasan. Baik, selanjutnya sebelum ditutup kita evaluasi dulu. Bagaimana tadi setelah belajar tentang kejadian hari akhir, apakah dapat ilmu baru? Jadi tadi kita melihat, belajar tentang kejadian setelah kehancuran manusia alam semesta. Yang pertama apa tadi? Yaumul Ba'ats. Apa Yaumul Ba'ats itu?
hari dibangkitkannya manusia. Yang kedua, yaumul mahsyar. Apa yaumul mahsyar? Yang ketiga, yaumul hisab. Apa yaumul hisab? Yang ke selanjutnya, yaumul mizan. Apa itu yaumul mizan? Hari penimbangan amal manusia. Selanjutnya yang terakhir, yaumul jaza. Apa itu yaumul jaza? Hari pembalasan. Setiap amal soleh, amal baik akan dibalas dengan kebaikan, dan amal jelek, amal buruk akan dibalas juga dengan yang buruk tentunya, ya. Nah, itu pemaparan kita hari ini, ya.